Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku sekalian, tidak ada apapun yang lepas dari kekuasaan Allah. Segala yang ada di langit dan bumi ini mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah yang merancang, mendesain sesuai dengan ilmu Allah dan kemahabijaksanaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki, tidak ada di jagad ini kecuali milik Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai secara sempurna. Jadi tidak ada yang bisa terjadi di jagad semesta alam ini tanpa izin Allah. Tidak ada nikmat sehalus apapun yang bisa sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada musibah sekecil dan sebesar apapun kecuali hanya bisa terjadi dengan izin Allah yang Maha Agung dan Maha Baik. Seharusnya yang paling sulit dalam hidup ini adalah sulit lupa kepada Allah, harusnya. Karena setiap yang kita lihat adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Jadi harusnya setiap mata melihat ingat ke Allah, karena semua yang kita lihat adalah ciptaannya, miliknya. Setiap kali kita mendengar sesuatu harus ingat kepada Allah, harusnya begitu. Karena tidak ada bunyi-bunyian bentuk apapun kecuali dengan izin Allah. Setiap kali kita merasakan sesuatu harusnya ingat ke Allah, karena perasaan yang ada pada diri kita juga adalah ciptaan Allah. Sedih, Allah yang bisa membahagiakan. Galau, Allah yang bisa menenteramkan. Cemburu, Allah yang bisa melunakkan. Karena hati ini dibulak-baliknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah, Allah yang bisa meredakan. Juga setiap kali kita punya keinginan, apapun bentuknya, seharusnya jadi ingat kepada Allah. Karena apapun yang kita inginkan, pasti itu ada dalam kekuasaan Allah. Pasti itu milik Allah. Pasti hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kita takut apapun harusnya ingat kepada Allah, karena yang kita takuti pasti itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti yang kita takuti juga dalam genggaman Allah, milik Allah, dan tidak pernah bisa membahayakan kita kecuali dengan izin Allah. Ini yang sebenarnya bahagia, yang sebenarnya mulia dan selamat, ketika hati ini sulit berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir sebanyak-banyaknya maka beruntung. Masalah terbesar kita dalam hidup adalah justru tidak ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah seperti lampu menyala,
dan tidak ingat kepada Allah seperti lampu padam, kira-kira banyak nyalanya, banyak padamnya? Jujur, ini pertanyaan, kan? Banyak padamnya. Nyaman mana, kan? Terang, benderang, atau gelap gulita? Jadi bisa dipahami ya kenapa hidup kita sering tidak nyaman. Karena apa? Kenapa? Karena sering gelapnya. Sebetulnya ketika kita tidak ingat kepada Allah, Allah tahu isi hati kita, segera diberi alarm di hati kita, tidak nyaman. Dan ketika kembali kepada Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub, camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi yang harus kita waspadai dalam hidup kita adalah banyak lupa kepada Allah. Sumber segala masalah adalah lupa kepada Allah. Sepakat? Ya silakan sekarang periksa hatinya masing-masing. Harusnya ingat apapun nyambung kepada Allah. Karena yang kita ingat itu pasti dalam kekuasaan Allah. Contoh ingat apa? Dek ingat apa dek? Jodoh terus ya dek. Dan nikah belum? Belum. Ingin nikah? Ingat ke siapa? Ke calon mertua atau ke siapa ingatnya? Ke calon ya, pantas stres ya. Udah mah calonnya belum ada ya, diingat-ingat ternyata calon teman, apa ngeremek itu hati. Ingin jodoh mutlak, Allah yang membulak-balik hati, Allah yang menanam cinta, Allah yang menjodohkan. Tidak ada cerita itu nikah tanpa izin Allah. Hanya ada yang diberkahi, ada yang tidak diberkahi, begitu. Makanya ingat jodoh, enggak ingat Allah, stres. Ingat umur. Sudah kepala 3, saya belum punya jodoh. Jadi jodoh tidak? Tidak. Jadi apa? Stres. Harusnya ingat umur, ingat Allah. Jodoh itu tidak terhalang umur kalau Allah mau menakdirkan. Saya punya guru, bukan punya guru ya, anak punya guru, selama jadi guru nggak menikah, sesudah pensiun nikah. Itu ibu-ibu kalau Allah mau tidak terhalang, nikahnya sama yang sama-sama pensiunan ya, supaya ngepas. Dek ingat apa? Ingat Instagram ya, ada ini yang jaga Instagram terus. Ingat apa? Ingat rumah. Rumah siapa? Rumah sakit, rumah makan, rumah mayat. Pengen rumah. Pengen rumah. Semua rumah yang ada di dunia ini pasti milik Allah. Pasti. Makhluk tuh cuman ngaku-ngaku itu rumah saya, ini rumah ini. Padahal dia sendiri belum tentu tidur di rumah itu. Harga naik, biarin, karena dipikirkan juga tetap naik, ya kan? Rumah tuh bukan masalah harga, masalah Allah menitipkan atau tidak. Kalau Allah mau nitipkan, gampang. Yang ngontrak, yang punya rumah sama itu sebetulnya, sama-sama berteduh, ya. Hanya bedanya harus bayar kontrakan. Kalau ingin harus minta ke Allah. Kalau Allah mau, ada aja jalannya. Yang rumahnya banyak, rumah saya nggak ada yang ngurus deh. Mau nggak ngurus rumah saya? Tolong aja bayar listriknya 2 juta sebulan. Emang gratis. Nah hadirin sekalian,
ada yang lewat mertua, ada yang lewat kawan. Masya Allah, Allah tuh ngasih jalan tuh sesuka Allah saja, tidak harus terbayang dan terpikirkan oleh kita. Makanya jangan kebanyakan ingat rumahnya, ingat Allahnya. Dan sekarang tinggal di mana, Adek? Di kontrakan. Nah, kontrakan itu diurus sebaik-baiknya, banyak sholat sunnah, banyak ngaji. Allah tahu ini hambanya dikasih kontrakan oleh Allah, dipakai ngaji, dipakai sholat sunnah, dipakai memuliakan tamu, tidak sulit. Dulu juga ngontrak di sini, ya kan? Kalau Allah mau, tinggal putar-putar hati hamba Allah. Nih ada yang ngasih itu jadi rumah, beres. Itu udah nggak kebayang bisa beli rumah tanah, tapi kalau Allah mau ada aja jalannya. Ada yang mikir apa? Dari tadi seperti yang kurang mikir, nggak mikir apa-apa, lebih repot lagi hadirin. Yang jadi stres itu kan sederhana, stres itu banyak mikir, kurang zikir. Jadi gimana dong? Nggak boleh mikir? Salah, tidak mungkin tidak mikir. Otak ini udah kerja terus, tiap mikir jadi zikir, itu intinya. Jadi tidak mungkin berhenti otak kita ini, pasti dia akan merespon apapun dengan berpikir. Ada lagi? Bapak nih, bapak aja yang sudah senior, mikir husnul khotimah, bener bagus Pak. Husnul khotimah itu hadiah dari Allah kepada hambanya yang layak diberikan akhir yang baik. Husnul khotimah itu hadiah, hadirin. Susah kita mau husnul khotimah kalau tidak diizinkan Allah. Benar? Harus minta, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Minta, karena dialah, Allah lah yang nanti mencabut nyawa lewat malaikat. Nah, mau diapakan? Waktunya Allah yang menentukan, tempatnya Allah yang menentukan, caranya Allah yang menentukan. Barang siapa yang ingin husnul khotimah, ya sederhana kata kuncinya. Husnul khotimah itu akhir yang baik. Supaya akhirnya baik, setiap saat harus baik. Tidak hanya baik lahir, tapi baik sampai ke batinnya. Sudah tiap waktu saja Allah tahu, tiap waktu ngomong baik, mikir baik, prasangka baik, sikap baik, perkataan baik, baik. Pada waktunya hadiahnya diwafatkan akhir yang baik. Allah yang menentukan. Sok, siapa yang punya keinginan akhwat, ingin apa? Suami yang soleh. Ini ada soleh. Mana tadi tuh? Wat. Gini Wat, setiap lelaki itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan Allah tahu track recordnya dari janin terus sampai Allah melihat semua kelakuan lelaki ini. Mencari tahu boleh, tetapi pasti tidak akan tahu banyak. Istiqoroh, dekati Allah. Allah tahu ini akhwat menjaga diri, menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga sikap. Allah melihat kelakuan akhwat ini. Doa. Dan mudah bagi Allah nanti menggerakkan apapun siapapun. Ingat saja, tidak ada kebahagiaan dalam kemaksiatan dan dosa. Kebahagiaan pertolongan Allah hanya dalam ketaatan dan ketawakalan. Terus saja husnuzon ke Allah, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Begitulah hadirin. Jadi mudah-mudahan kita tidak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah, cukuplah Allah.
sebagai pelindung, penolong kita, karena segala urusan ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia menginginkan sesuatu Allah tidak kehendaki, tidak akan pernah terjadi. Bergabung jin dan manusia akan menolong kita, Allah tidak izinkan, tidak datang satu butir pasir pun kepada kita. Bergabung jin dan manusia seluruhnya akan mencelakakan kita, tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Tubuh kita ini mutlak sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menimpa kita illa biiznillah. Nah hadirin sekalian, jadi sibuklah dengan Allah, dengan menafakuri, dengan menyebut asma Allah, dengan membaca ayat-ayat Allah, dengan mentadaburi kitab Allah, dengan munajat, doa itu zikir juga, dengan sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, terus alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila.